Monas pelaksanaan, kita lihat nih dari awal sudah banyak sekali terjadi keanehan-keanehan yang baunya adalah pembohongan yang start dari awal. Sekarang pun kita tidak suka yang seolah-olah salah ketik, seolah-olah bekerja. Kita nggak suka, kita mau ya kerja yang benar, karena Formula E ini kan sebenarnya diketok tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. 1,16 triliun dan itu pajak yang diperoleh dari rakyat APBD. Ketika dimasukkan di format surat, ya, salah persepsinya, ya. Jadi mestinya TSP jadi TACB. Itu aja sih, ya. Susulin perbaikannya aja. Ya. Jadi akan ada ya surat 1 kalimat 2 kalimat. Ya mohon maaf, ya harusnya tertulis TSP, tetapi yang tertulis di situ ada TACB gitu. Jadi yang benar adalah ya, TSP. Ini yang harus dijelaskan ke publik. Saya berharap kepada BPK untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan Formula ini, karena sampai hari ini pertanggungjawabannya tidak ada, sementara APBD telah berakhir. Artinya ini menjadi fiktif. Saya menunggu rekomendasi dari BPK apakah perbuatan ini masuk kategori merugikan keuangan negara, memperkaya pihak ketiga, dan ini kalau sudah demikian artinya adalah tindak pidana korupsi. Maka KPK sebagai pembasmi korupsi di negara ini harus turun ke Jakarta, harus menelisik ini siapa yang bertanggung jawab. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering kedapatan makan di warung pinggiran. Mulai dari makan di warteg hingga warung gudeg, banyak komentar yang dilontarkan warganet dari gambar yang diposting orang nomor 1 di DKI Jakarta di akun sosial pribadinya. Melihat fenomena itu, beberapa pengamat berpendapat dalam hal ini cukup dirasa janggal. Pasalnya, Anies bukan orang yang memiliki kebiasaan makan di warung pinggiran sejak dulu. Ini kan tiba-tiba, kenapa enggak dari dulu? Ya agak janggal saja. Berbeda, jika dulu Anies Baswedan memang memiliki kebiasaan makan di warung pinggir jalan, maka ketika dia menjadi pejabat dan melakukan hal yang sama, sehingga tidak akan menjadi pertanyaan. Anies sedang menarik perhatian publik dan masyarakat dengan berbagai upaya, termasuk dengan makan di warung pinggir jalan. Hal yang dilihat oleh para pengkritik Anies adalah kemungkinan juga ini menjadi upayanya dalam menapi pro kontra proyek sirkuit balapan Formula E. Dengan berbagai opini terhadap proyek tersebut, maka Anies merasa ada yang harus dialihkan. Di tengah tudingan perhatian terhadap industri kecil itu tersisi dengan proyek balap mobil, mungkin beliau merasa ada yang harus dialihkan, hanya ingin menunjukkan bahwa proyek besar tidak menunjukkan apa-apa. Menjadikan kawasan Monas sebagai sirkuit itu memang belum pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur terdahulu. Terlebih, kawasan Monas dianggap sakral oleh banyak orang yang tidak tahu, sehingga tidak ada yang berani mengubahnya secara total. Sekarang, kalau ditanya itu kan tidak populer punya satu balap, itu agak beda. Menerabas banyak hal yang sebelumnya dianggap itu jangan diotak-atik Monas. Orang merasa itu keramat. Anies berhasil membawa yang diharapkan berubah, tapi bukan perubahan tapi ketidakpahaman publik. Terkait ajang Formula E, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan perlombaan mobil balap listrik tersebut tetap jalan terus sebab Pemprov tidak dapat memutus secara sepihak. Tidak ada program yang diputuskan secara sepihak, kata Riza. Sementara ketika ditanya perihal anggaran Formula E yang besarannya hampir sampai 1 triliun itu, Riza menyatakan proses penganggaran telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Artinya sudah melalui proses baik dan benar. Hal senada disampaikan oleh Project Director Sportainment PT Jakarta Propertindo. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta dipastikan tetap menggelar Formula E dan tidak akan menarik uang komitmen fee yang sudah dibayarkan pada Federation Otomotif Internasional. Pemprov tidak mau membatalkan Formula E di Jakarta, hanya menunda saja. Karena itu, komitmen fee yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk pelaksanaan event ini 2022 nanti. Formula E masih memberikan keuntungan material dan imaterial bagi ibu kota. Secara material akan menjadi salah satu pemicu bangkitnya kembali ekonomi Jakarta dan tanah air buntut pandemi COVID-19. Sebab buntut pagelaran Formula
Formula E diyakini banyak orang dari dalam dan luar negeri datang ke ibu kota. Di saat bersamaan, mereka mengeluarkan uang guna belanja maupun menginap di Jakarta. Bayangkan, jutaan orang akan menikmati perhelatan ini, termasuk warga negara dunia lainnya yang menonton melalui siaran televisi internasional. Formula E akan sangat menguntungkan bagi Jakarta dan warganya. Lebih lanjut, pihaknya memastikan uang komitmen fee yang telah dibayarkan nanti tidak akan hangus. Dana tersebut tidak hangus karena Jakarta E-Prix ditunda hingga tahun 2022. Maka uang yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk event di tahun 2022. Perlu diketahui, Gubernur Anies Baswedan beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan hampir 1 triliun dalam 2 tahun, yakni di tahun 2019 dan 2020 untuk penyelenggaraan balap mobil Formula E. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan DKI Jakarta mencatat, berdasarkan transaksi keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 hingga tahun 2020, Anies telah membayar 983,31 miliar kepada Formula E Operation. Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan kepada FIO adalah senilai 53 juta pounds Inggris atau setara 983 miliar. Pembayaran total tersebut memiliki rincian fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai 20 juta pounds Inggris atau setara 360 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020, fee yang dibayarkan senilai 11 juta pound Inggris atau setara 200 miliar. Sementara bank garansi yang dibayar senilai 22 juta pound Inggris atau setara 423 miliar. Pemprov DKI itu pinter, dengan modal dari Formula E itu kita bisa memperlihatkan Jakarta sebagai kota yang indah, Jakarta sebagai kota yang aman, dan itu akan disiarkan ke seluruh dunia dan itu bisa dimanfaatkan sebagai promosi pariwisata. Nanti akan kembalinya efeknya tentu saja tidak jangka pendek tapi jangka panjang, tapi itu tergantung dari kepiawaian Pemprov DKI Jakarta untuk mengolah acara ini sehingga menjadi etalase Jakarta di mata dunia. Jadi potensi itu ada, bahkan kita bisa mendapatkan berlipat-lipat kali dari yang kita keluarkan asal mereka bisa memanfaatkan event ini sebaik-baiknya. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak, menfitnah ada pihak ketiga yang berkeinginan menggelar Formula E, tapi menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Sebab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikukuh menggelar Formula E tanpa menggunakan dana pihak swasta. Dari informasi yang diperoleh oleh Joni, pihak ketiga itu adalah mereka yang telah mengucurkan dana kampanye dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Waktu itu, Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Joni tidak mengetahui siapa pihak ketiga itu. Kekuatan pihak ketiga itu relatif besar sehingga Anies manut. Sebelumnya juga beredar surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Anies mengenai laporan atas rencana kegiatan Formula E pada 15 Agustus 2019. Surat itu adalah laporan terhadap draft nota kesepakatan Formula E. 1 dari 5 poin laporan Dispora adalah soal kewajiban membayar dana Formula E selama 5 tahun. Dispora mengingatkan Anies bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak bisa melebihi masa jabatan kepala daerah. Aturan ini dikecualikan jika kegiatan tahun jamak itu merupakan prioritas nasional atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk saya sebagai pembalap dan especially as a racing fan ya, saya really excited untuk penyelenggaraan ini, dan juga bukan hanya balapannya saja dan motorsportnya saja, itu udah pasti ya, tapi juga dengan visi kedepannya yaitu langit biru ya kan. Jadi ya insya Allah dengan jalan ini semua dengan lancar dan dengan baik dan benar lah, dan insya Allah juga ada Malam Indonesia-nya. Kita juga nunggu kiprah Sean kalau misalnya di Formula 2, semoga sukses terus di Formula 2. Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol yang juga loyalis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ges Khalifa, melontarkan sindiran keras kepada Ketua Umum PSI Giring Ganesa terkait penyelenggaraan Formula E. Ges Khalifa mengatakan bahwa gelaran Formula E pada Juni 2022 mendatang, semua orang bisa hadir.
Tetapi Giring Ganesa disebutnya tidak bisa lagi ngangon kambing di sekitar sirkuit Formula E karena sudah tidak ada lagi tempatnya. Kis Khalifah menyindir Giring Ganesa sebagai Ketua Umum PSI karena bersama para bawahannya kerap melontarkan kritikan dan sindiran pedas saat proses pembangunan sirkuit Formula E. Bahkan Giring Ganesa sempat pesimis dengan pembangunan dan pagelaran Formula E. Para politisi dari PSI sering menyatakan kritikannya hingga menduga gelaran Formula E merupakan proyek yang syarat korupsi dan bentuk pemborosan. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah di lokasi guys. Sama kamu-kamu. Gokil sih ini project Formula E ya. Project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar setengah triliun uang rakyat, setengah triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya. Uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Tuh kaki gue masuk lagi. Aduh, nggak gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tangannya lembek habis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Memang harus Wah kacau. Semua orang kita undang untuk Formula E, semuanya terbuka untuk semua. Tapi untuk Giring Ganesa, ngangon kambing sudah tidak ada lagi, kata Gis. Gis menyatakan bahwa kritikan-kritikan dari kader PSI soal proyek sirkuit Formula E sudah terbantah setelah pembangunan sirkuit dan persiapan rampung sebelum event diselenggarakan pada Juni 2022 yang akan datang. Sementara itu, Ketua Umum PSI Giring Ganesa diduga akan datang dalam perhelatan Formula E. Seperti diketahui, Formula E yang dihelat oleh Pemprov DKI Jakarta akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022. Entah ada atau tidak ada undangan, Giring dan PSI kemudian akan tetap melakukan eksploitasi terhadap aktivitas Formula E. Ia juga menilai PSI akan tetap meremehkan Formula E yang menjadi program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tentu saja mereka akan datang dan mengunderestimate kegiatan Formula E. Sebab tujuan PSI bukan melakukan kritik, melainkan memantik keriuhan di publik. Hal tersebut merupakan upaya PSI untuk mendapatkan popularitas. Kemungkinan besar, Giring akan datang untuk membuat kericuhan dan polemik. Hal tersebut justru akan menggerus reputasi PSI tanpa Giring sadari. Formula E dan Jakarta International Stadium akan menjadi magnet bagi elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan. Hal tersebut yang kemungkinan akan membuat PSI semakin panas dengan popularitas Anies Baswedan. Setiap yang dilakukan oleh Anies Baswedan selalu diricui oleh PSI. Sebenarnya Anies mesti berterima kasih ke PSI, ke Giring dan Bro Ernest. Setiap saat kinerjanya dipantau dan diviralkan. Coba bayangkan. Siapa yang pernah membayangkan? Saya nggak kebayang juga. Tiba-tiba Ketua Umum PSI datang ke arena Formula E. Oke, siapa ada kambing gitu loh Pak. Nggak ada yang kebayang begitu. Jadi artinya secara tidak langsung PSI ini semakin mempopulerkan kerja-kerja Anies. Sepanjang survei yang kita lakukan, teman-teman semuanya, preferensi publik dalam mendukung, memilih dan suka terhadap pemimpin, ini kacaunya pemilih kita, bukan lagi melihat kinerja. Karena sulit membaca kinerja gubernur dari 1 sampai 10, bukan hanya Anies. Gubernur-gubernur populer lain yang digadang akan maju di 2024, yang dilihat bukan kinerjanya,
tapi seberapa besar dia disukai oleh publik. Ruang Anies Baswedan dengan PSI gitu ya. Saya menilai atau berhipotesa atau menduga gitu ya, PSI ini salah satu tim suksesnya Anies Baswedan. Kenapa demikian? Karena setidaknya saya mencatat ada 3 hal yang memperkuat hipotesa saya tadi. Jadi yang pertama, PSI terlalu fokus kepada Anies Baswedan. Tidak ada gubernur lain yang jadi sasaran kritikannya. Dan alasan yang kedua, kritikan-kritikan yang disampaikan PSI kepada Anies Baswedan selalu mercusuar pembangunan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesa, sempat membuat pernyataan kontroversial. Ini setelah terperosok ke lumpur dan melihat banyak kambing saat sidak di area sirkuit Formula E. Setelah melakukan inspeksi ke lokasi Formula E di Ancol, kemudian mantan vokalis grup band Niji itu mengunggah hal-hal bernada pesimis terkait pembangunan sirkuit di akun Instagram pribadinya. Giring kala itu mengaku geleng-geleng kepala hanya menemukan beberapa ekor kambing di sana. Ia juga sempat mengungkap momen di mana dirinya terperosok ke dalam tanah yang disebutnya lembek. Bersama kambing-kambing, gokil sih ini, proyek Formula E, proyek ambisius banget. Sebenarnya nggak ada tes lintasan, nggak ada. Beda dengan Formula One, ada waktu dari Kamis, Jumat, Sabtu qualify. Nah ini waktunya seharian, cuma beda 4 jam, dia langsung balapan. Dia udah latihan di simulator. Yang pertama adalah mungkin terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang tentunya dalam perhelatan ini kita pisahkan antara urusan politik dan urusan olahraga. Mari kita sama-sama fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Kecintaan negara Indonesia ini adalah bagian bisa sama selevel dengan negara-negara lain. Dan kita wujudkan bahwa Indonesia mampu melaksanakan kegiatan event besar, event-event yang sudah dilaksanakan sebelumnya seperti Mandalika. Itu adalah momen terbaik di masa pandemik dan di era selesai pandemik dengan program pemerintah dengan pemulihan ekonomi nasional. Ini adalah bentuk presiden kita menjadi presidensi G20 nanti di Bali. Ini adalah pendukung dari perangkat kegiatan secara internasional bahwa Indonesia aman, nyaman. Ketua Umum PSI Giring Ganesa diduga akan datang dalam perhelatan Formula E. Seperti diketahui, Formula E yang dihelat oleh Pemprov DKI Jakarta akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022. Entah ada atau tidak ada undangan, Giring dan PSI kemudian akan tetap melakukan eksploitasi terhadap aktivitas Formula E. Ia juga menilai PSI akan tetap meremehkan Formula E yang menjadi program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tentu saja mereka akan datang dan mengunderestimate kegiatan Formula E. Sebab tujuan PSI bukan melakukan kritik, melainkan memantik keriuhan di publik. Hal tersebut merupakan upaya PSI untuk mendapatkan popularitas. Kemungkinan besar, Giring akan datang untuk membuat kericuhan dan polemik. Hal tersebut justru akan menggerus reputasi PSI tanpa Giring sadari. Formula E dan Jakarta International Stadium akan menjadi magnet bagi elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan. Hal tersebut yang kemungkinan akan membuat PSI semakin panas dengan popularitas Anies Baswedan. Setiap yang dilakukan oleh Anies Baswedan selalu diricui oleh PSI. Kita menjajaki semuanya, memastikan kesiapan kita. Kemudian tim dari mereka datang, akhirnya bulan awal Juli kita kerjakan semua. Memang kita cenderung mengerjakan tertib governance-nya, nggak rame-rame dulu. Sampai semua mendadak ada semuanya beres, baru kita umumkan. Supaya kita benar-benar bisa konsentrasi pada proses governance yang baik. Kalau tidak nanti belum apa-apa sudah terlalu banyak pihak yang terlibat. Tapi benar ya Pak, jadi 9 bulan ini rekor tercepat seluruh kota di dunia untuk mendapatkan Formula E ini. Katanya gitu. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono,
berharap proyek pembuatan trek Formula E di kawasan Taman Impian Jaya Ancol tidak merusak pepohonan. Hal ini sudah pernah terjadi saat revitalisasi monumen nasional yang mengorbankan 191 pepohonan. Namun, angka tersebut dinilai ngaco karena tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Gembong pun mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan agar tidak mengulangi kesalahan serupa dengan tahun 2019 lalu. Keselamatan lingkungan harus diperhatikan saat membuat lintasan ajang balap mobil listrik itu. Ia meminta kepada pihak penyelenggara agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Monas, yaitu melakukan pembangunan dengan sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan di wilayah tersebut. Selain itu, Gembong juga menuduh Anies sampai saat ini belum juga menyerahkan studi kelayakan pelaksanaan Formula E di Ancol. Ia pun menuntut Anies agar segera memberikannya. Segala proses persiapan Formula E disebutnya harus transparan, termasuk soal anggarannya. Sejak awal, PDIP tetap konsisten meminta transparansi terkait penyelenggaraan Formula E yang telah menghabiskan dana anggaran APBD sekitar 560 miliar. Sekaligus meminta studi kelayakan penyelenggaraan Formula E di Ancol yang direncanakan digelar 2022 ini. Dari studi kelayakan itu akan terlihat apakah pelaksanaan Formula E di Ancol merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar atau tidak. Apalagi 191 pohon itu merupakan titipan dari para diplomat tetangga. Karena kalau apabila pemangkasan pohon kan itu juga pasti akan membuat wilayah Monas tersendiri itu semakin gersang. Karena untuk saat ini juga pasti orang akan mengira ya Monas sudah panas gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ke setuju kalau misalkan emang pohonnya dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi dan bukan buat dipotong, buat ditebang. Terus bisa jadi menambah daya tarik di malam hari. Kalau bisa, kalau pohonnya nggak ada, sampahnya jangan sampai kalau pengguna yang datang terus malah jadi nyampah dan segala macam, itu kan malah nambah kerjaan. Kalau soal pohon mungkin bisa lah, kan katanya dipindahin, jadi bukan cuma ditebang tapi ada nanam yang lain lagi gitu. Mendengar penebangan pohon itu kan amat sangat disayangkan juga. Yang pertama mengingat kondisi Jakarta kan secara ini masih RTH-nya kan masih kurang. Malah sekarang dilakukan penebangan pohon itu dengan rencana revitalisasi tadi yang dibilang. Tapi yang ada malah revitalisasi itu kan akan ada namanya plaza budaya atau apapun itu namanya bentuknya. Otomatis kan yang ada kan bangunan, bukan malah RTH, tapi yang ada tuh kawasan bangunan. Sedangkan Jakarta itu lagi butuh ruang terbuka hijau. Saya lebih melihatnya bahwa ini adalah hal baik dan harus kita dukung sama-sama dengan baik. Karena memang kalau kita melihat secara objektif tadi bahwa memang ada hal kebutuhan baru dalam waktu dekat. Sebetulnya melalui master plan ini juga ada peningkatan kualitas lingkungan yang kita juga perjuangkan. Seharusnya memang dalam proses berikutnya tidak hanya berorientasi kepada konstruksi, tapi sebetulnya bagaimana sebenarnya orientasi kepada perencanaan yang cukup matang itu harus dilakukan. Pengembangan desain yang 81 hektar itu harus dilakukan lebih dahulu ya sebelum melakukan tahapan konstruksi yang sifatnya parsial. Pemprov DKI belum memberikan penjelasan kepada publik tujuan revitalisasi Monas sehingga harus mengorbankan 191 pohon yang memiliki nilai sejarah. Simbol kepedulian lingkungan yang ditanamkan para diplomat negara sahabat tidak dapat serta-merta diganti oleh sesuatu yang tidak punya makna setara dengan simbol yang hilang. Namun, hal tersebut langsung rame-rame dibantah oleh netizen. Gembong selama ini seakan buta dengan apa yang terjadi pada lingkungan di Kalimantan yang menyebabkan masyarakat banjir. Padahal, pengerusakan lingkungan dan tebang pohon yang terjadi di Indonesia sangatlah masif. Sudah terlalu banyak dana publik yang digunakan oleh Formula E, mulai dari APBD, dana PT Jakpro, pinjaman Bank DKI ke Dinas Pemuda dan Olahraga, dan sekarang giliran pinjaman Ancol. Kita ini mah nggak goblok-goblok juga nih. Ini kok ada satu kebersamaan ya, peminjaman uang yang nggak kecil 1,2 triliun. Saya sebagai pimpinan Dewan juga saya agak-agak risih Pak dengan situasi kondisi pandemi COVID seperti ini. Jadi saya minta penjelasan jangan teori Pak, ini udah bicara lapangan Pak. Lu pinjam duit buat apa? Kalau itu uangnya lu dipinjam dari Bank DKI yang 1,2 itu buat trek formula, gua akan laporkan Pak. Saya sebagai pimpinan Dewan di sini.
kita akan laporkan kepada Barreskrim pasti. Dana untuk Formula E dilakukan oleh Jakarta Propertindo. Kita hanya lahan dan sistem yang B2B, Jakpro akan menyewa ke kita. Kemudian ada mekanisme tiketing dan sebagainya, kita dapat hasil dan seterusnya. Dan juga selain itu mengangkat citra Ancol untuk bangkit dari pandemi dengan skala adanya. Kaitannya dengan Formula E, bahwa Formula E itu Ancol hanya bersatu sebagai meminjamkan lokasi yang mana ini dibayar sewa oleh Jakpro nantinya. Itu saya kira sudah clear di situ ya pernyataan dari direktur, dan kita semua hadir di situ merekam dan juga menyaksikan. Saya kira itu sudah cukup lah untuk jadi pegangan kita ya. Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi kembali membuat netizen ngakak. Pasalnya, ia mempertanyakan apa yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol yang meminjam uang ke Bank DKI Jakarta 1,2 triliun. Jika uang itu nantinya digunakan untuk kegiatan akbar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu balapan mobil Formula E, maka ia akan melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Hal itu ia tegaskan dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Bank DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta. Gelaran balapan mobil internasional Formula E 2022 telah terselenggara di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ini adalah event internasional yang luar biasa, meriah. Artinya masyarakat Indonesia dan juga beberapa masyarakat dunia juga antusias sudah datang ke sini untuk melihat event ini. Tentunya suatu hal yang luar biasa untuk Indonesia. Kemudian ya, kita lebih banyak meriah di tempat-tempat festival ini lah ya, makan-makan segala macam. Jadi kita kangen masa-masa normal lagi seperti biasa. Dan sampai di sini juga kita kan memang diharapkan untuk tidak membawa makanan atau tidak membawa minuman. Ternyata memang di sini sudah disediakan minuman gratis yang tentunya akan sangat bagus untuk mengurangi pembuangan sampah yang juga tentunya akan sangat berat untuk lingkungan kita. Melihat banyak kegiatan-kegiatan lain yang cukup mereka juga bisa ada aktivitasnya, nggak cuma nonton doang. Jadi senang sih. Hasil riset dan survei dari lembaga riset independen dan otonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), dampak ekonomi yang didapat di Jakarta 2,6 triliun. Hal itu tentu saja menampar Giring Ganesa dan juga para buzzer politik. Kepala INDEF mengatakan hal itu merupakan potensi yang bisa didapatkan di Jakarta dalam 1 tahun ini dari ajang tersebut. Udah tahun jarang ke Jakarta. Jakarta juga kangen sama semuanya, karena kota kita ini sepi dari pengunjung selama 2 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai lagi, dan kalau ramai begitu kita senang karena satu tentu lihat Jakarta, ekonomi dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita ingin tunjukkan banyak hal dikerjakan di Jakarta selama pandemi. Insya Allah kalau datang agak pangling lihat kota ini. Insya Allah. Kalau saja rakernasnya minggu lalu itu bersama dengan Formula E sebetulnya. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang yang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu. Tapi ada yang kecewa. Total berdasarkan hasil dampak tambahan terhadap produk domestik regional bruto 2,6 triliun. Artinya, untuk ekonomi Jakarta akan menambah potensinya sebesar 2,6 triliun terhadap ekonomi Jakarta setahun jangka pendek. Jadi 2, triliun itu sebenarnya penjumlahan dari ekonomi langsung dan nilai tambah yang dibuat dari kegiatan itu. Sementara dampak ekonomi langsung Formula E terdiri dari masuknya biaya dan beberapa aspek. Pertama,
alokasi capital expenditure 213 miliar, alokasi operating expense 112 miliar, komitmen fee Jakarta E-Prix 216 miliar, pembelian tiket plus pengeluaran pengunjung 52 miliar, transaksi pengunjung UMKM 4,5 miliar. Total dampak ekonomi langsung sebesar 597 miliar merupakan masuknya uang untuk ekonomi Jakarta selama ajang Formula E, mulai dari persiapan infrastruktur hingga acara berlangsung. Untuk di hari ini sih kebetulan dari pagi memang sudah antusias dari warga-warga sekitar atau mungkin dari pengunjung udah ramai sih Mas. Jadi lumayan kalau untuk penjualan hari ini dari pagi pun udah padat juga. Ya mungkin nanti kita kedepannya bisa ngejalin kerjasama juga sih ya, antara UMKM sama penyelenggara di sini. Formula E ini kan event internasional, di mana kita semua warga Jakarta, warga Indonesia ini semua sangat antusias terhadap event ini. Nah, terutama kami UMKM, kami diundang kemari untuk membuka usaha di sini. Tentunya kami sangat senang sekali ya. Kami sangat bangga bisa hadir ada di sini dan penjualan kita cukup bagus ada di sini. Mengenai dampak ekonomi Formula E terhadap ekonomi Jakarta menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Tidak hanya melakukan riset, pihaknya juga membuat survei kepuasan pengunjung terhadap ajang Formula E. Formula E itu diambil dari responden 1.555 orang. Formula E Jakarta 2022 telah berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit. Indonesia baru pertama kalinya menggelar kejuaraan dunia Formula E. Meskipun tidak mendapatkan sponsor dari negara, tapi pagelaran tersebut berjalan dengan sukses. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana-sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara. Menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir Pak. Kalau kita Nabi Khidir kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya.